pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Rabu 15 Mei 2024. Kira-kira berita besok apa ya? Bersama saya sudah ada dua rekan, Bang Muhammad Nur. Hai Bang Nur. Hai Cey. Dan juga Fiska Juanda. Hai Ju. Hai Kak Coy. Ju, Bang Nur, Yap. ada dengar kabar nggak hari ini? Dengar-dengar KPK turun nih. Ya. Itu gimana itu? Turun pemeriksaan kah, sosialisasi kah, atau bakal ada yang dijemput kah ini? Nah, kalau saya sebutin yang sosialisasi ya Kak Coy. Kalau Bang Nur mungkin yang diperiksa. Oh berarti Karena- benar turun ya? Ya. Benar turun sosialisasi dan periksa juga. Tapi saya Oke. sebutin yang sosialisasi aja ya Kak Coy. Mhm. Nah Kak Coy, soal sosialisasi ya ada disebutin bahwa KPK dan Polda Kepri itu bersinergi memerangi korupsi di Iya. Kepri. Nah, sinergi ini Wakapolda bilang bahwa korupsi itu adalah musuh bersama yang harus diberantas. Diberantas ya. Nah, kok soal pemeriksaan mungkin Bang Nur yang bisa menjelaskan. Tapi sebelum ke pemeriksaan itu Bang Nur, korupsi adalah musuh bersama. Itu Betul, kata polisi, Kapolda Kepri dan KPK ya, Ya. yang sosialisasi. Tapi betul. dengar-dengar masih ada ini nih dalam penerimaan Polri itu gimana? Oh iya, mungkin kaitkan sedikit itu ya. Hmm. Sebelum kita bahas soal KPK juga turun di Bintan ya. Ya tadi atau kita nanti spill yang itu. Kita fokus ke KPK dulu ya. Serah kan, Oke. Bang. Oh iya, ya. Jadi tadi KPK sebenarnya turun di dua tempat ya, kalau di Kepri ya di dua tempat, ada di Batam, ada di Bintan. Di Batam tadi udah disebut oleh rekan saya Pak Juanda, itu sosialisasi soal bagaimana menanggulangi ataupun Korupsi. mencegah tindak pidana korupsi ya. Iya. Nah, kalau di Bintan tadi memang ada rencana pemeriksaan mantan pejabat di Kabupaten Bintan. Nah, itu sudah disiapkan ruangan oleh teman-teman di Polres Bintan, sudah ada ruangannya, dan rencananya tadi ada dua yang diperiksa, satu adalah mantan pejabatnya, yang kedua adalah sopirnya gitu loh. Sopirnya Tapi ikut juga ya, Bang? kabar terbaru ya Ju ya, yang Ya, baru Bang. kita peroleh bahwa keduanya tidak datang di mungkin akan dijadwalkan ulang untuk pemeriksaan itu. Nah, kasusnya apa? Perlu kami spill? Boleh Bang, Dikit di-spill, aja, Bang. tapi Jadi jangan kasusnya ini terkait masalah kasus pungli di KPK. Kasus pungli di KPK. Kita tahu kan itu lagi heboh-hebohnya ya. Dan kebetulan pada saat pungli terjadi itu, satu mantan pejabat ini kan sedang ditahan di rutan KPK dan sekarang sudah bebas. Nah, apakah dia termasuk yang dipungli oleh beberapa oknum pegawai KPK? Nah, kita belum dapat substansi dari rencana pemeriksaan itu tadi. Oke, semakin mangkir semakin lama KPK di sini, Bang. Ya, nggak masalah sih. Nggak masalah. Mungkin ya. sekalian teropong-teropong pejabat mana nih yang Ya. Memanfaatkan waktu dan Ya, momen ya. ya. Tapi memang ya Bang, Hmm. beberapa waktu KPK turun sosialisasi itu selalu berbarengan ya. Masih Ya, ingat ya. zamannya tersangka waktu itu Pak Nurdin ya. Ya, Waktu itu juga ada sosialisasi ya. juga. sama Iya, kayak iya. peribahasa, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya barangkali itu juga strategi ya. Ju. Ya, selalu seperti itu, ada berbarengan dengan Iya, betul. Menghemat. Sebenarnya Ju, hari ini KPK juga turun di berbagai daerah ya. daerah ya, bukan Ya. hanya di Kepri ya, ada juga di daerah mana nih? Ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Bang. Selatan ya. Ada beberapa nama yang memang di hari ini jadwalkan diperiksa terkait beberapa kasus dugaan korupsi ya. Oke. Dan ya kita berharap sih KPK sering-sering turun ke daerah gitu ya Ju. Karena kalau daerah ini nggak diawasi bisa macam-macam juga gitu kan. Tapi kan KPK juga punya keterbatasan anggota ya Bang ya. Ya. Wilayah, dan tentunya kita berharap juga dari Polda atau Hmm. kejaksaan juga bisa. Ini Polda Kepri kan semua kejaksaan juga lagi ada pengusutan kasus korupsi juga kalau nggak salah Ya, saya. ya. Dana bos ya? Bukan. Penipuan rekrutmen itu? Yang BPJSTK itu. Oh, BPJSTK. BPJSTK. Iya. Yang kejaksaan ya. Iya. Lumayan banyak kejaksaan juga ya berita ada. kriminal hari ini ya, Bang ya. Iya. Selain itu, polisi juga lagi ada proses pemeriksaan dari penipuan rekrutmen calon Polri. Iya, itu
penipuannya itu sudah disebutin kena beberapa kali ya Kak Cai. Mungkin Iya. sudah ada kerugiannya sampai ratusan juta, Ya, di atas ratusan 100 juta sehingga ya. penipuan itu sehingga dilaporkan gitu. Nah, penipu ini mengaku pernah meloloskan di Medan. Oh, berarti bukan cuma satu Jadi kota bukan aja sekali ya? aja, tapi sudah Ya. ada beberapa kali, kemungkinan ada beberapa kali. Ya. Nah, untuk lebih detailnya bagaimana beritanya bisa dibaca di laman batampost.co.id, kayaknya sudah Iya. ada. Ya. Dan Dan juga juga lebih lengkapnya di koran Batam Post ya. Post. Betul, Oke, betul, oke. betul. Mengenai berita narkoba yang pengecekan jaringan internasional itu Oh, yang pengendali itu ya melalui ini. Ya, kalau dari BNN Kepri mengatakan bahwa masih melakukan pengecekan komunikasinya ya. Jadi via WhatsApp. Tapi kan seperti yang kita ketahui, para pengendali jaringan ini sudah mengetahui bahwa pemeriksaan itu melalui nomor-nomor. Nah, biasanya itu mereka kalau pengetahuan ya dulu dari pemaparan dulu Pak Bubung Pramiyadi bahwa mereka biasanya menggunakan jaringan tertutup. Begitu sudah handphone itu tidak aktif beberapa jam atau bagaimana, mereka tidak akan hubungin handphone itu lagi. Nah, biasanya mereka lebih cukup pintar ya untuk menyembunyikan. Tapi kita berharap dari BNN Kepri juga bisa mengungkapkan yang peredaran jaringan-jaringan narkoba di Kepri ini. Ya, minimal jaringannya yang ada di sini ya. Gitu. Pemetaannya sudah dapat. Iya, betul. Tapi ya kita yakin mungkin BNN Kepri sudah bisa memetakan siapa saja jaringan-jaringan mereka. Betul. Karena lumayan ya Ju ya, tangkapan selama beberapa bulan terakhir ini Ya, kan lumayan ada besar. puluhan kilo sabu dan Iya. ribuan butir ekstasi. Ekstasi. Wah, Dengan berapa tersangka generasi itu puluhan merusak orang ya. Ada 11 orang 11 tersangka orang, melibatkan 10 warga negara Indonesia dan 1 WNA dari Malaysia. Iya, betul. Coba kita bayangkan itu beredar luas di Kepri khususnya Itu pasti Batam. akan merusak merusak berapa puluhan ribu garis masyarakat. generasi ya. Ya, dan lumayan ya, mungkin dari sanalah dipasok ke Kampung Aceh sehingga baru-baru ini kan ada digerebek juga oleh teman-teman dari kepolisian. Ternyata itu ada loket pembelian sabu. Loket gitu. sabu Jadi, itu. bukan hanya tiket, ada loketnya juga. Beli sabu juga ada loketnya kan. Gitu. Kita menunggu ya Bang, mungkin dari pemerintah atas keseriusannya, karena dulu saya sempat setahun yang lalu pemerintah Kota Batam mengatakan akan merelokasi lokasi itu, tapi ada wacana, tapi sampai saat ini wacana itu belum terrealisasi sampai saat ini. Sebenarnya itu solusi terbaik ya Jo, dengan merelokasi semua warga di situ, kemudian itu dikembalikan kepada pemilik lahan. Kalau nggak salah itu udah lahan milik industri gitu ya. Nah kemudian difungsikan lahan itu sebagai industri, maka otomatis hilanglah itu kampung yang selama ini terdengar citranya kampung narkoba gitu. Iya. Tapi ya sejauh ini belum ada progres ke sana gitu ya, baru sebatas wacana gitu. Apakah kita masih membahas berita kriminal nih? Ada nih Kak Cai, terkait berita kriminal juga terkait dengan hilangnya uang nasabah Bank Republik Bank BRI itu BRI yang sempat beberapa kali viral, yang sampai miliaran. Jadi yang hilang itu bukan itu parah 12 miliar lebih ya. 12 miliar meskipun sudah dikembalikan ke nasabah itu uang itu, tapi kan tetap proses hukumnya berjalan. Juga tetap harus bagaimana nih uang ini dinikmati oleh siapa saja gitu kan. Nah, ini dalam waktu dekat kabarnya akan ada tuntutannya nih Kak. Tuntutan atas kasus itu. Nah, kita menunggu nih perkembangan kasusnya dari Kak Yasinta nanti yang menulis. Oke. Terus ini mengenai musim haji nih. Musim haji kayaknya baru. Jadi sampai hari ini udah kloter 3 ya, kelompok terbang ketiga dari embarkasi Batam. Nah, sedangkan kloter pertama itu sudah sampai di Madinah. Dia kan dari embarkasi Batam terbang langsung ke Madinah dulu. Nanti di pertengahan musim itu dari Batam langsung ke Jeddah, Jeddah ke Makkah ya. Nah, beberapa tadi kita udah dapat informasi dari Kemenak. Jadi kloter pertama itu udah mulai melakukan ziarah ke makam Rasul, kemudian ke sholat di Masjid Nabawi kan gitu loh. Dan mungkin malam ini juga sampai kloter kedua. Kalau nggak salah udah sampai ya, nanti kloter 3 nanti subuh ya. Nanti subuh ya berangkatnya. Ya butuh waktu kurang lebih 9 jam ya untuk sampai ke
ke Makkah Ke Makkah. ataupun langsung ke Madinah gitu loh. Oh, Dan sejauh ini kondisinya alhamdulillah masih baik-baik semua, sehat-sehat semua. belum ada laporan kloter Belum ada Batam laporan dari berpulang. embarkasi Batam Iya. yang meninggal. Iya, iya. Namun cuaca agak ekstrim ya, di atas 40 derajat. Jadi Aduh. memang butuh Cobaan memang banget untuk ibadah haji ya itu saat butuh ini ya. memang Kekuatan, kondisi fisik yes. yang lebih baik gitu. Iya, stamina yang ini ya Bang ya. Iya. Terus PPDB ini dimulai katanya per 3 Juni. Iya, 3 Juni untuk SD ya. SD, ya. Dan setelah proses PPDB SD itu akan masuk ke SMP gitu. Nah, bagi orang tua yang ingin memasukkan anaknya segera siapkan berkas gitu ya. Iya, iya. Karena masih menggunakan sistem zonasi dan sistem pendaftarannya juga masih sistem online ya gitu loh. Iya. Jangan nanti udah mendekati tanggal yang sudah disebutkan berebut dan komplain gitu. Iya, Jadi iya. mulai dari sekarang berkas-berkas kebutuhan Disiapkan anaknya semua. disiapkan. Itu dan Betul. pilihlah sekolah zonasi yang dekat dengan rumah. Ada berapa langsung dilakukan pemetaan dulu. Betul. Yang mana yang layak untuk anaknya masing-masing, khususnya ke pembaca setia Batam Pos. Ya. Gitu. Kira-kira masih ada lagi nih berita Sebenarnya masih atau banyak, gimana? Cai. Masih Masih banyak banyak. banget Cuma ya. kalau kita spill semua nanti makin lama. Iya, iya benar. Kosmetik Besok. ilegal, aborsi, banyak lagi. Tapi itu semua bisa dibaca di koran Batam Pos edisi besok, 15 Mei 2024 ya Bang ya? Ya, betul, Oke. betul, betul. Jadi ini fix kita tutup nih? Ya. Oke. Selengkapnya bisa Ah. dibaca di edisi cetak maupun di media sosial Batam Pos. Yes, dan di media sosial kita itu berita-berita tadi itu bisa dilihat di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Facebook, dan juga informasi tertulisnya di X Twitter. Nah, pembaca setia Batam Pos, demikian Hot News edisi Rabu 15 Mei 2024. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos. Salam redaksi. Redaksi.